Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Muhammad Sarunudi Purba, STB 5558, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktik kerja lapangan saya di Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tebing Tinggi Deli yang berada di Sumatera Utara. Saya kebetulan di sana berdua dengan rekan saya, Lira Agita Borsembiring. Kami melaksanakan PKL di sana berdua dari lokus PKL kami ada di Lapas kelas 2B Tebing Tinggi Deli Sumatera Utara dari 19 Juni 2026 sampai dengan 8 Agustus 2026. Di sana kami memfokuskan tentang pelayanan, pembinaan, perawatan, pengamanan, kajian manajemen. Nah, tugas kami selama PKL itu mengamati langsung tata kelola dan pelaksanaan petugas di UPT. Baru yang kedua, menghubungkan teori manajemen pemasyarakatan dengan praktik lapangan. Yang ketiga, menganalisis proses kerja program ketahanan pangan sayuran. Kalau dekat Nira itu Pak Coy, kalau saya mengambilnya tuh di eh, ketahanan pangan kangkung. Nah, latar belakang tujuannya tidak cukup teori, praktek lebih penting itu dilakukan di UPT tersebut. PKL menjadi ruang belajar untuk membandingkan konsep akademis dengan kondisi operasional pemasyarakatan secara nyata. Tujuan PKL tersebut adalah memahami penerapan konsep akademis di dunia kerja, memahami tugas dan tanggung jawab setiap subseksi, memahami pelaksanaan kegiatan keterampilan kerja. Landasan pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjadi salah satu dasar yang dirujuk dalam laporan dengan orientasi pada pembinaan, pemenuhan hak, dan persiapan reintegrasi warga binaan. Berikut profil UPT yang kami jalani di Lapas kelas 2B Tebing Tinggi Deli. Secara singkat, bangunan tersebut peninggalan Belanda sejak 1928. Luas lahan sekitar 1 hektar. Awalnya dirancang menampung sekitar 476 narapidana dengan 71 sel. Tetapi saat ini lapas tersebut menghadapi tantangan overkapasitas. Arahan pengembangan pelayanan yang lebih berkualitas, penguatan manajemen SDM, pengembangan fasilitas pembinaan, penguatan reformasi birokrasi menuju WBK atau WBBM. Intinya yang saya temukan, warisan historis tetap dipertahankan, tetapi pengelolaan terus diarahkan agar lebih modern dan humanis. Struktur organisasi yang ada di Lapas kelas 2B Tebing Tinggi Deli. Bisa kita lihat, ini saya ambil langsung dari eh, tata usaha yang ada di lapas tersebut. Kebetulan di sana Kalapas itu diganti dengan PLT Kalapas Bapak Erwin Francisus Simangunsong, AMDIP SHMH, dan di bawahnya ada Kasubag Tata Usaha, Kaur Pegawai dan Keuangan, Kaur Umum. Dan di bawahnya ada kepala kepala pengamanan atau KPLP, Kasih Binadik dan Giatja, Kasih Administrasi dan seterusnya. Seperti dikasih kasih Binadik dan Giatja itu ada kasubsi-kasubsinya. Bisa kita lihat sendiri di sini, dan begitu juga dengan kasih Kamtip. Ada juga kasubsi-kasubsinya. Di bawah KPLP ada komandan jaga dan petugas penjagaan dengan regu-regu jaga. Pola kerja utama, kepala lapas sebagai pengarah dan koordinator utama. Kasih atau Kasubsi menjalankan fungsi teknis, pembinaan, administrasi, keamanan, dan tata usaha. KPLP berfokus pada pengamanan pengawasan. Koordinasi lintas fungsi menjadi kunci kelancaran operasional. Pelajaran manajerialnya yang dapat saya ambil, setiap fungsi saling bergantung, keputusan keamanan, pelayanan, dan pembinaan tidak berdiri sendiri. Data substantif yang kami ambil langsung dari kepegawaian di sana itu ada 102 pegawai dan 1460 penghuni. Tahanan ada 636,
dan narapidana ada 826. Konteks yang memperoleh pelaksanaan, jumlah penghuni jauh di atas kapasitas yang awalnya 476 orang. Kondisi tersebut berdampak pada pengelolaan pembinaan, pelayanan, dan sarana. Pengelolaan keamanan perlu berjalan seiring dengan pemenuhan hak. Nah, di sana kami dibagi beberapa jadwal per 2 minggu oleh pejabat-pejabat di sana. Minggu pertama sampai kedua kami berada di tata usaha dan mempelajari struktur organisasi secara ASN dan Sri Kandi. Minggu ketiga dan minggu keempat kami ditempatkan di administrasi Kamtib, di mana di situ kami belajar tentang cara mereka mengatur piket, wartelsus, penggeledahan, dan buku piket jaga. Minggu kelima sampai minggu keenam kami ditempatkan di Binadik atau Giatja. Di sana kami mempelajari tentang database, cuti bersyarat dan pembinaan bersyarat, pembinaan dan kesehatan. Minggu ke-7 sampai minggu ke-8 kami ditempatkan di KPLP. Yang di sana kami mempelajari tentang role penghuni, sidak atau razia blok, dan deteksi dini. Di sini kita bisa lihat ruang lingkup kegiatannya. Pelayanan di sana ada tempat kunjungan keluarga, kesehatan, dan pengaduan. Dan di sini saya ambil dokumentasi kemarin waktu saya PKL. Pembinaan ada banyak, ada jasmani, rohani, kemandirian, intelektual, dan informasi. Di sini saya mengambil pembinaan itu kemandirian, yaitu tukang pangkas. Jadi WBP tersebut ketika balik ke masyarakat ada skill yang bisa dikasih untuk masyarakat. Untuk perawatan, di sini ada kesehatan, kebutuhan dasar dan lingkungan. Di sini saya mengamati beberapa narapidana untuk memberi ompreng atau makan kepada narapidana lainnya. Dan pengamanan, di sini saya mengambil ketika kami diajak razia blok oleh Bapak KPLP. Pengamanan tersebut ada di P2U, Blok Menara, razia, buku piket, dan pengawalan. Selanjutnya, pelayanan perawatan. Pelayanan itu ada kunjungan keluarga dilaksanakan melalui pendaftaran, pemeriksaan, dan pengawasan. Pengaduan menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Pelayanan informasi mencakup hak bersyarat seperti PB, CMB, CB, dan asimilasi. Perawatan poliklinik di sana menyediakan pemeriksaan dan pengobatan, rujukan ke rumah sakit dilakukan ketika diperlukan. Pemenuhan dasar mencakup pengadaan dan pengelolaan makanan secara higienis. Kebersihan dan sanitasi lingkungan dipelihara secara rutin. Di sini saya ada dokumentasi sedang melihat di poliklinik obat-obatan apa saja yang ada di sana. Pembinaan warga binaan. Nah, di sini saya menambahkan dokumentasi yang tadi saya bilang. Di sini saya sedang melihat narapidana melaksanakan jasmani rohani, ini tukang pangkas tadi, dan intelektual. Jasmani rohani itu mereka sedang melaksanakan senam, ada berbagai macam kegiatan seperti senam, badminton, futsal, dan aktivitas kebugaran. Rohani, mereka di sana ada melakukan bimbingan keagamaan melalui kerjasama dengan Kementerian Agama, kemandirian, keterampilan kerja sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat, intelektual, peningkatan pengetahuan, wawasan, dan pola pikir positif. Pengamanan atau administrasi keamanan. Nah, di sini saya mengambil beberapa dokumentasi seperti ini ada di P2U. Nah, di sini kami sedang razia blok atau razia kamar. Di sini saya melihat kontrol buku piket jaga. Kajian manajemen ketahanan pangan. Budidaya Pak Coy sebagai titik temu antara produksi pembinaan manajemen. Mengapa Pak Coy? Masa panen relatif singkat sekitar 30-40 hari. Perawatan relatif mudah dan kebutuhan pasar cukup tinggi, mengandung vitamin, mineral, dan serat. Keterbatasan lahan mendorong penggunaan hidroponik NFT. Makna bagi pemasyarakatan, mendukung ketahanan pangan di lingkungan lapas menjadi sarana pembinaan Kementerian WBP, memberikan keterampilan pertanian modern, berpotensi memberi nilai ekonomis ketika produksi lebih. Nah, sebenarnya di sini ada juga kangkung,
sama, semuanya sama, yang membedakan hanyalah hanya tanaman dan pakcoy dan kangkungnya saja. Kalau ini relatif sama, 30-40 hari, perawatan mudah, dan bisa juga digunakan untuk kembali ke lapas tersebut sebagai bahan makanan. Alur budidaya pakcoy: perencanaan, penyamaian, transplanting, pemeliharaan, panen, pasca panen, dan pemanfaatan. Analisis 6M. Man, money, material, machine, method, market. Man adalah petugas WBP, koordinasi berjalan dengan baik, kompetensi masih dapat ditingkatkan. Money, benih, nutrisi, instalasi, listrik, pemeliharaan, pemanfaatan, sarana yang tersedia. Material, benih, rockwool, netpot, AB mix, air bersih, kualitas bahan menentukan hasil. Machine, NFT, PFC, pompa, tandon, greenhouse, pH, TDEC meter. Method, SOP, semai, transplanting, pemeliharaan, kontrol nutrisi, panen dan pasca panen. Market, prioritas untuk kebutuhan internal. Kelebihan berpotensi dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Menurut saya, manfaat PKL bagi saya sendiri, yang pertama wawasan. Memahami fungsi pemasyarakatan secara lebih utuh. Dengan diterjunkannya kami langsung ke UPT, kami jadi lebih tahu fungsi dari pemasyarakatan tersebut tidak hanya melalui teori. Keterampilan, belajar administrasi, pelayanan pembinaan dan pengamanan. Analisis, menerapkan konsep manajemen pada proses kerja nyata. Sikap profesional, membangun integritas, adaptasi, dan etika kerja. Jadi di sana kami di UPT tersebut banyak sekali mempelajari tentang ilmu-ilmu lapangan seperti yang empat tadi yang saya bilang. Perubahan yang saya rasakan, yang pertama lebih memahami bahwa pemasyarakatan menuntut keseimbangan antara keamanan, pelayanan, pembinaan. Lebih siap bekerja dalam struktur organisasi yang membutuhkan koordinasi lintas fungsi, lebih kritis melihat peluang perbaikan tanpa mengabaikan keterbatasan operasional. Kesimpulannya, PKL itu memperluas pemahaman saya terhadap tata usaha, Binadik, Giatja, dan administrasi keamanan, tata tertib, serta KPLP. Yang kedua, program pembinaan di lapas mencakup aspek kepribadian, kerohanian, keterampilan kerja, dan intelektual. Yang ketiga, budidaya tanaman pakcoy ataupun kangkung menunjukkan penerapan 6M dan POAC yang mendukung ketahanan pangan sekaligus pembinaan Kementerian WBP. Keterbatasan sarana prasarana dan kebutuhan evaluasi berkelanjutan menjadi era penting untuk penguatan program. Saran, arah penguatan yang saya rekomendasikan, pengembangan program pembinaan. Tambahkan atau variasikan program sesuai kebutuhan individual WBP, penguatan kerjasama eksternal, bangun kemitraan dengan pemerintah dan pemerintah untuk dukungan sumber daya. Evaluasi dan monitoring rutin. Gunakan evaluasi berkala dan umpan balik WBP untuk perbaikan program. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada perbedaan teori di kuliah dan di lapangan? Menurut saya ada perbedaannya. Seperti di kuliah, saya hanya mempelajari tentang teori tentang lapas, biasanya lebih rapi, ideal, dan sesuai aturan. Ternyata yang terjadi di lapangan sering muncul kondisi yang lebih kompleks seperti overkapasitas, keterbatasan petugas, keamanan, dan dinamika warga binaan dan penyesuaian SOP yang agar tetap aman dan manusiawi. Jadi intinya perbedaan itu bukan teorinya yang salah, tetapi teori itu menjadi dasar, lalu di lapangan ada penyesuaian karena realitas pemasyarakatan jauh lebih dinamis. Justru dari gap itulah kuliah dan terjun ke lapangan itu penting karena mahasiswa bisa melihat bagaimana teori dan praktik saling melengkapi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.